Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, bersama saya Syakira Fitri Nadia dari MAN 22 Jakarta TV. Viewers, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah viewers, hari ini tepatnya pada Sabtu 13 November 2021, Asrama MAN 22 Jakarta mengadakan kegiatan mingguan, yaitu Muhadoroh, pidato dalam 3 bahasa yang merupakan presentasi dari kegiatan program bahasa yang menjadi salah satu unggulan di asrama nih. Tapi sebelum itu, untuk informasi buat kalian, saya sudah meliput kegiatan di asrama dari pagi sampai siang hari. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, di belakang saya saat ini sedang ada ekskul panahan loh, yaitu ekskul eksklusif untuk asrama dan nanti mungkin akan dikembangkan menjadi ekskul reguler sesuai dengan situasi pandemi. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Kepala Asrama. Nah, selain mengikuti ekskul panahan, kita juga bisa loh ikuti ekskul lain seperti jurnalistik. Oke, mana lihat? Lihat ya. Semua lihat. Viewers, ekskul panahan sebenarnya sudah dimulai sejak Januari lalu. Pihak asrama terpaksa membekukan kegiatan karena situasi pandemi memuncak hingga pada bulan-bulan berikutnya. Dan seluruh kegiatan masyarakat dibatasi termasuk pembelajaran di sekolah yang waktu itu sudah mulai longgar. Sekarang ini, ketika vaksinasi tahap 1 dan 2 sudah diberikan kepada masyarakat, pihak pemerintah mulai mengaktifkan kembali kegiatan pembelajaran. Meskipun masih dibatasi dalam bentuk PTM terbatas. Ekskul panahan pun sudah kembali diaktifkan dengan mematuhi protokoler kesehatan di masa pandemi. Nah, itu cakep. Oke, clear kayak gini ya. Good, ganti. Nah, viewers, inilah tampilan ruang makan asrama MAN 22 Jakarta. Dan saat ini, siswi MAN 22 Jakarta sedang melakukan makan siang. Nah, biasanya di sini tuh makannya 3 kali, yaitu pagi sekitar jam 6, lalu siang jam 12 siang, dan sore jam 5 sore. Nah, kalian pengen tahu nggak sih bagaimana cara mengelola asrama? Yuk kita temuin Ustazah Munawaroh. Assalamualaikum Bu. Salam. Ibu, saya mau nanya tentang asrama, boleh nih Bu? Boleh dong. Oke Bu, ini kan lagi pada makan siang ya Bu. Nah gimana sih Bu kegiatan asrama ini, jadwalnya gimana? Jadwalnya jam 6 itu mereka sudah makan pagi. Kemudian setelah makan pagi mereka langsung memasuki kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian sampai jam 12 itu mereka langsung persiapan untuk makan siang. Kemudian setelah itu langsung sholat zuhur berjamaah. Kemudian setelah itu, setelah sholat zuhur mereka mempersiapkan diri untuk mempersiapkan hafalan mereka untuk sore hari. Oh begitu ya Bu. Ini kan kegiatan keseharian ya Bu. Kalau kegiatan mingguan ada nggak Bu? Kalau kegiatan mingguan itu ada, Ya Bu. seperti muhadoroh, kemudian tasmi, kemudian sholat tasmi itu di malam minggu, kemudian senam dan panahan. Panahan gitu ya Bu, lumayan banyak juga ya Bu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, siswi-siswi itu di sini nyucinya laundry apa sendiri nih Bu? Kalau untuk nyuci itu ada laundry, tetapi kalau untuk cucian pribadi itu mereka mencuci sendiri. Oh begitu ya Bu, ada yang laundry dan ada juga bisa nyuci sendiri. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, karyawan atau yang bantuin kita di sini buat masak, buat nyuci laundry itu ada berapa ya Bu? Kalau untuk yang masak dan laundry itu ada 3 orang, kemudian untuk yang bersih-bersih itu ada 1 orang. Jadi jumlahnya ada 4 orang. Oh gitu Bu. Nah Ibu, untuk masakan Ibu, itu gimana ya Bu kira-kira masakannya, menunya coba Bu boleh di-spill sedikit? Menunya ada menu
masukin nasi goreng, kemudian spaghetti. Wah, spaghetti ya Bu, enak nih. Wah, beda nih dari asrama lain nih. Berbeda dari asrama yang lain pokoknya. Apalagi pondokan modern. Iya Bu, wah, ini mah. Terus apa lagi mau ada nih? Kemudian ada nasi goreng, terus kemudian telur. Ya. Masih banyak lagi. Wah, banyak ya Bu, variatif ya Bu. Nah, ini Bu, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Untuk sistem tahfiz itu gimana ya Bu? Ada target hafalannya atau gimana Bu? Iya. Untuk sistem tahfiz itu targetnya kelas 12, ketika kelas 12 kemudian lulus itu target dari MAN 22 itu harus sudah 10 juz. 10 juz ya Bu? Wah, ini emang 3 tahun. 3 tahun ya, lumayan ya Bu itu. Nah, itu dia viewers tentang bagaimana cara mengelola asrama. Inilah salah satu ruang kelas yang ada di asrama MAN 22 Jakarta. Dan saat ini, siswa MAN 22 Jakarta sedang melakukan semahan yang biasanya dilakukan setiap minggu. Nah, biasa juga kelas ini tuh dipakai buat KBM, baik online maupun offline, dan juga buat latihan lainnya seperti mahadoro. Dan di sini juga ada fasilitas wifi serta AC dan juga kamar mandi tersendiri yang ada di kelas. Dan untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya Pak Soleh. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam, ahlan Rara. Ya Pak, saya mau nanya-nanya Ya. tentang kegiatan pembelajaran, boleh nih Pak? Boleh, silakan. Oke Pak, saya mau nanya nih Pak, untuk pembelajaran ini udah offline apa masih online Pak? Untuk yang kelas 10 masih online, Ya. tapi untuk yang kelas 11, 12 sudah mulai offline. Sudah mulai offline ya Pak. Nah kalau gitu Pak, gimana sih sistem pembelajaran yang ada di asrama ini Pak? Jadi sistem pembelajarannya yang offline kelas 11 dan 10 mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas begitu Rara ya. Iya Pak. Jadi mereka offline, guru-guru datang ke kelas untuk mengajarkan siswa-siswinya. Sedangkan yang masih online, kita masih menggunakan fasilitas Zoom meeting untuk pembelajaran mereka. Oh begitu ya Pak. Nah Pak, kalau di sini tuh ada pelajaran apa aja sih Pak? Baik yang buat asrama dan juga yang umumnya. Untuk yang asrama memang lebih ditekankan ke tahfiz Quran. Tahfiz Quran, Tetapi ya, Pak. memang juga ada pelajaran fikih, akidah, bahasa Arab. Kemudian juga yang kesemuanya itu dirangkum dengan menggunakan bahasa Arab. Bukunya bahasa Arab, juga penjelasannya juga ada berbahasa Arab dan juga berbahasa Indonesia. Oh begitu ya Pak. Nah Pak, kalau di sini tuh ada bahasa apa sih Pak yang digunain sama siswi asrama MAN 22 Jakarta? Baik. Kita bahasa apa aja dan bagaimana penerapannya Pak? Kita di asrama ini sudah mulai menerapkan untuk berbahasa Arab dengan bahasa Inggris. Jadi penerapannya itu dimulai dari masing-masing kita, dari guru-guru, dari siswa dan siswi, dari siswi juga sudah menerapkan berbahasa Arab dan Inggris, walaupun memang belum 100%. Masih dalam pembelajaran Masih ya dalam Pak? pembelajaran. Minimal mereka mau mengucapkan bahasa Arab dan Inggris juga. Oh gitu Pak. Nah Pak, ini mulai ke kelas 12 nih Pak. Ya. Nah untuk kelas 12 itu ada ini nggak sih Pak persiapan untuk perguruan itu, persiapan dari asrama itu apa aja gitu Pak? Untuk yang kelas 12 memang kita harapkan mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Syukur-syukur alhamdulillah bisa di luar negeri ya. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Dara Al-Fahri supaya siswi asrama ini bisa mengikuti pembelajaran di sana untuk mengikuti tes di Mesir nanti. Oh di Mesir ya Pak? Wah. Rencana seperti itu Mesir dan juga ada Turki. Kita sedang follow up itu semuanya. Pak. Terus untuk kelas 12 itu ada arahan untuk menempuhnya Pak, ada perguruan tinggi di mana rekomendasi dari asrama gitu? Ada nanti kita dari Waka Akademik sudah menyiapkan untuk ada edufair luar negeri, salah satunya dari Mesir. Nanti kita akan hadirkan insyaallah. Dari dari Malaysia juga nanti kita akan hadirkan, dan dari negara-negara tetangga lainnya. Mudah-mudahan ada yang masuk ke salah satu dari mereka. Oh iya, ini baru angkatan 1 ya, Angkatan Pak? pertama. Oh iya, semoga dapat ya Pak ya. Amin, Oke, terima Pak, kasih. mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Baik. Makasih ya Pak udah bisa Ya, jawab. syukran.
itulah video tentang rutinitas asrama. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kegiatan muhadharah yang berlangsung setiap Sabtu malam di asrama. 6 siswi terpilih akan tampil berpidato dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Penasaran kan? Berikut liputannya. والأساتذات وجميع الأصحاب الأحباء أيها الأحباء Kegiatan muhadharah di Asrama MAN 22 Jakarta diadakan mingguan pada hari Sabtu malam. Setiap Sabtu, 6 siswi terpilih akan menampilkan kemahirannya berpidato dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kepala Asrama, Bapak Sugiana, menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberi kesempatan pada para santriwati menyalurkan bakat di bidang bahasa dan dakwah, sekaligus mempresentasikan salah satu program unggulan asrama, yaitu penguasaan multibahasa. وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمات، ووجوب طلب العلم كافة للرجل والنساء للصغير والكبير، حتى قال صلى الله عليه وسلم. وأخيرا هيا بنا نختتم هذا الكلام بالدعاء. اللهم اجعل أعمالنا الصالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. هدانا الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellencies, the Principal of Islamic Senior High School 22 Jakarta, Dr. Hanis Usman Alim Previs, the Deputy Head of Boarding Islamic Senior High School 22 Jakarta, Dr. Hanis K. Haji Sudinan Zaid, along with the teachers and my beloved friends. First of all, let's thank to Allah who gave us health, blessings, and salvation so that we can be here without any trouble at all. Secondly, salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, who has brought us from the darkness to the lightness. And I want to say thank you to the Master of Ceremony who has given me time to deliver my speech in front of the audience. Before I'm going to deliver my speech, I want to ask something. Do you know what is cyberbullying? No! Okay, so tonight I'm going to tell you what is cyberbullying. Cyberbullying is antisocial behavior that hurts you by words. Hadirin yang saya banggakan, ketika lari dari kejaran Firaun, Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya terjebak. Di hadapannya ada sebuah lautan tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Dipenuhi ketakutan untuk tertangkap oleh pasukan Firaun yang kala itu terkenal sangat kuat, sedangkan mereka hanya budak-budak semata. Berkali-kali pengikut Nabi Musa alaihissalam mengadu bahwa mereka akan terkejar oleh pasukan Firaun. Tetapi bagaimana dengan reaksi Nabi Musa alaihissalam? Apakah timbul kekhawatiran di dalam dirinya? Apakah timbul ketakutan di dalam dirinya? Tidak sama sekali. Dan dengan lantang Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kala inna ma'ya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku besertaku dan Ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Padahal saat itu mereka mengalami kondisi yang sama. Apa yang Nabi Musa alaihissalam lihat sama persis seperti yang pengikutnya lihat. Tetapi jelas kondisi hati mereka sangat berbeda. Awalan, hayya bina nashkuru Allah Ta'ala azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'man kathiratan hatta
شكرا كثيرا لمقدمة البرنامج التي قد أتاحت لي فرصة نفيسة وفرصة جميلة لألقي خطبتي أمامكن تحت الموضوع طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. Bukan kita. Dulu orang-orang itu dia nyembahnya berhala, batu yang diketok-ketok sampai berbentuk, habis itu disembah. Itu tujuannya nggak ngerti saya juga buat apa. Tapi itu batu gak bisa ngapa-ngapain karena itu emang batu. Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan. Maka marilah kita curahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berpendidikan. Sekarang lanjut ke materi. Yang tidur bangun, wake up. Yang udah bangun dengarkan, yang udah dengerin pahami, yang udah paham terapkan. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan. Saya mau nanya, yang merasa makhluk hidup angkat tangan. Ayo angkat tangan semuanya. Yang angkat tangan pasti suatu hari nanti bakal mati. Pasti bakal mati. Saya jamin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua makhluk, saya, Anda, semuanya yang dari bumi, langit, semua isinya itu pasti akan mati. Wahai makhluk Allah, kita semua pasti pengen matinya tuh ya dalam keadaan baik-baik, terhormat. Kita pengen husnul khotimah. Amin. Kalau misalnya mati dalam keadaan sholat, mantep banget gitu. Amin. Nah, jadi kalau kita sholat pas detik-detik terakhir mati, benar-benar subhanallah. Thank you very much for your kind attention, and a big thank you to the audience. May Allah give a bountiful reward to all of us. From the depths of my heart, I do apologize if there were mistakes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke viewers, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan informasi buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.